Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi huwa likulli babin mughlaqin miftahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat Zawiyah, kita bertemu kembali di dalam acara ngobrol bareng di Zawiyah atau ngobras yang membahas isu-isu tentang agama Islam, aktivitas sosial dan yang lain sebagainya yang digawangi oleh Zawiyah Channel. Kali ini kita kembali kedatangan tamu istimewa, salah seorang aktivis dari kalangan keluarga besar Alawiyin, seorang tokoh masyarakat yang saat ini beliau banyak berkiprah di berbagai organisasi, yaitu Habib Hasan bin Abdul Qadir Alatas yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Habib Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Habib Hasan? Alhamdulillah. Syukran katsiran sudah Sama-sama, berkenan datang di sini. Satu kehormatan berbagai kebanggaan diundang oleh Zawiyah Channel. Alhamdulillah. Dan seperti biasa kita juga ditemani oleh Ketua Umum Yayasan Wakaf Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Alatas, yaitu Habib Hasan bin Umar Alatas. Ya, Alhamdulillah, Prof. Sehat. Sehat ya? Iya, Alhamdulillah, Prof. Kali ini agak istimewa karena saya diapit oleh dua Hasan. Hasan Dua Hasan yang dua-duanya juga berstatus sebagai ketua umum baik yayasan maupun organisasi masyarakat. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pertama ini, Habib Hasan memulai diskusi kita hari ini ya. Mungkin sahabat Zawiyah ingin tahu aktivitas antum ini kesehariannya gimana nih terkait dengan organisasi di masyarakat ya. Kalau nggak salah untuk terlibat di Rabita Alawiyah, kemudian juga ada di perkumpulan keluarga besar Alatas ya. Tafadhol Habib Hasan. Juga pemilik Nurul Pesantren Nurul Fatah. Pesantren Nurul Fatah. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawqillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli taratin alfa-marrah. Al-Habib Husain wal Habib Hasan yang Al-Fakir hormati, Ketua Umum Zawiyah wal Habib Husain, syukran. Jadi terkait dengan keseharian Al-Fakir, memang kita di beberapa tempat, di beberapa organisasi dapat amanah, yang amanah ini tidak mudah dan tidak sepantasnya Al-Fakir duduk di tempat-tempat seperti itu. Pada hari ini kita duduk di Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Besar Al-Atas, kemudian di Ketua Mustasyar Rabita Alawiyah juga. Alhamdulillah pada saat itu kita menggantikan almarhum Habib Zain sebagai Ketua Umum dan Mustasyar juga di zaman beliau. Kemudian dan di Nahdien juga, di Nahdlatul Ulama kita duduk di Mustasyar juga di wilayah, dan sempat Al-Fakir diminta juga untuk di pusat, tapi saat ini karena belum ada pengalihan jadi masih di wilayah. Alhamdulillah. Kemudian sekaligus juga di Ma'had Nurul Fatah sebagai Ketua Umum Yayasan. Ya, jadi semua alhamdulillah secara egalitas semuanya baik dan bagus di dalam era perjalanan ini. Yang terakhir itu yayasan pendidikan ya? Yayasan pendidikan agama, Ma'had dan sekolah. Dan sekolah di Bogor. Sudah berapa tahun? Nurul Fatah aktifnya itu dari mulai sekolah itu sudah mencapai 10 tahun. Tetapi pembangunan kita Nurul Fatah berdiri dari tahun 99. Dulu Yayasan Nurul Fatah bergerak di bidang pesantren. Waktu itu diresmikan oleh Pak Kapolri Rusman Hadi, Panglima TNI-nya Bapak Wiranto, kemudian Hamzahas selaku Menko, belum Wapres, itu Menko Kestra ya. Sosial, Mensos. Sosial. Mereka dan Pak Wali Kotanya Bogor itu Pak Iswara Natargara. Jadi dari mulai itu berkembang cikal bakal awalnya di situ. Alhamdulillah Kak, ditarik dari Arobito, diambil dari Nahdlatul Ulama gitu. Alhamdulillah. Bahkan ada pengurus beberapa paguyuban
di pusat di Jakarta maupun di Bogor, Al-Fakir masuk ikut juga dilibatkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Rupanya Alhamdulillah. mobilitas beliau yang begitu padat dan tinggi, kita tarik ke Zawiyah agak susah. Nah, itu. Tapi alhamdulillah kita berhasil membawa beliau juga kemarin. Ini sebuah ibaratnya Habib, kalau antum bilang bangga antum kemari, kalau kami tidak ada gunung yang bisa mengalahkan hati besarnya hati kami. Ini kedatangan inilah antum. perlu para sahabat Zawiyah, inilah alatas yang selalu menjunjung tinggi dengan alatasnya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Berarti kita kehormatan kita, Prof. Jadi setelah waktu yang begitu padat, beliau bisa mampir juga ke Zawiyah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Kewajiban buat Zawiyah. Berkahnya dari Habib Ahmad bin Muhammad, insyaallah atas Zawiyah. Insyaallah. Nah ini kalau antum kan ini apa ya, jadi bisa jadi inspirasi ya buat kalangan muda bahwa kita tuh harus punya kiprah di masyarakat ya, punya kontribusi ya. Nah kalau boleh tahu Habib Hasan, antum mulai aktif di organisasi ini sejak kapan? Nah itu kita kembali dari awal yang Anda sampaikan tadi, karena ada Yayasan Nurul Fatah ini di tahun 99, karena waktu itu kan banyak para pejabat tinggi yang hadir, kemudian media cetak maupun media elektronik menyampaikan tentang adanya yayasan dan ditampilkan sosok Hasan Alatas di sini, sehingga mulai membooming gitu. Nah itu mulai dari tahun 99 itulah kita akhirnya. Dulu belum ada WA Habib ya? Belum ada WhatsApp. Bahkan dari beberapa kalangan, karena kedekatan kita orang habaib dengan mereka banyak yang datang untuk minta pertolongan, apakah ke Pemdanya, apakah ke TNI Polri-nya, banyak lah. Padahal background kita bukan di situ. Namun mungkin karena kedekatan kita silaturahmi para habaib dengan para pejabat, bukan hanya Hasan Alatas saja, tapi banyak juga Hasan yang lain yang banyak silaturahmi dengan para pejabat. Itu Masya Allah. Kita kejungan jempol juga pada mereka yang mau ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu harapan bukan harapan habaib juga, tetapi bukan harapan ulama, harapan para pejabat begitu yang diinginkan. Ya artinya kita berjalan bersama ya. Nah, berjalan bersama. Tahun alal birri. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi ini mungkin antum lagi-lagi mau menekankan pentingnya silaturahim. Dengan siapa? Ya, betul. Dengan siapapun, tanpa ada pilah-pilah. Iya. Dengan non habaib ataupun dari kalangan masyayikh, itu adalah ajaran salafun saleh. Betul. Ajaran salafun saleh. Nah, terkait dengan ini nih, unik ini kan ada perkumpulan keluarga besar Alatas ya. Nah, sejak kapan itu untuk berkiprah di PKBI? Alhamdulillahirabbil alamin. Awalnya itu memang waktu ada Yayasan Al-Atas yang dipelopori oleh Habib Abdurrahman bin Syekh, Habib Muhammad Tegal, almarhum Habib Muhammad Abram Ambon Al-Atas. Muhammad Salim, Ami Salim Romle. Waktu mereka Mimet ini lagi pegang Al-Atas ini, sempat kita dapat amanah untuk memberikan uang amanat yang untuk keluarga Bogor atas. Sempat Al-Fakir pun menjadi salah satu tugas. Tugas untuk memberikan uang yang diamanahkan. Al-Fakir sempat itu berapa tahun. Setelah itu ada pergantian, dan karena kesibukan Al-Fakir juga mulai ada kesibukan, diganti oleh orang lain. Nah itu kita mulai begitu bagusnya, begitu indahnya, begitu senangnya orang-orang di mana menerima uang-uang yang bantuan itu. Terus berpikir, kenapa kita tidak ikut untuk andil? Minimal tenaga kita, minimal pikiran kita. Tahun berapa tuh? Itu 25 tahun yang lalu. Masya Allah. Sebelum tahun 90-an itu. Tahun 90-an itu sudah mulai itu, karena Al-Fakir Zuhad 94. Jadi sebelum itu kita sudah mulai dimintain bantuan. Toh kenapa tidak kita? Sekarang kita udah mengalih, lihat orang-orang tua kita yang notabene pikirannya terbatas, ekonominya alhamdulillah, tenaganya terbatas. Kita yang lagi muda kenapa tidak gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah dari mulai situlah diundang mungkin para senior kita, para habib kita melihat Al-Fakir mungkin, sehingga Al-Fakir diminta dengan beberapa kegiatan organisasi di Arabitul Alawiyah, kemudian salah satu yayasan di organisasi melihat untuk mungkin nih Hasan nih yang bisa akan melanjutkan kita nih. Kita akan coba. Anda bilang insya Allah kami Al-Fakir tidak mampu, tetapi akan coba. Karena ini amanah dan suatu kewajiban kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Gitu. Mereka beranggapan antum punya potensi. Gitu. Mungkin itu.
Alhamdulillah, insya Allah ya. Tentunya ini kan karena ini organisasi ini bersifat kekeluargaan karena mengusung nama marga Alatas. Ya. Kira-kira apa yang melatarinya itu, alasannya didirikan PKBA dan juga mungkin apa tujuannya? Apa melihat kondisi keluarga besar Alatas belakangan ini atau gimana? Baik, jadi kalau melihat dari wacana-wacana pemikiran para Syiban kita Alatas, di sini memang Alatas ini cukup begitu banyak. Minimal kita mengumpulkan Alatas demi tidak mati obor. Sampai dikatakan fi tahtal hajar fawal atas. Lihat hatta itu buka batu itu Alatas, saking banyaknya. Dengan adanya perkumpulan Alatas tidak pereman obor. Iya, betul. Tidak pereman obor. Ada wadah silaturahmi. Buat curhat, buat apa ya. Ini Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas ini sudah melihat dari jauh. Futuristik, Masya Allah ya. Dari jauh dinamika Alatas akan seperti ini sehingga dikumpulkanlah Al-Atas. Nah, sekarang ada namanya PKBA. Sebelumnya ini ada Yayasan Alatas ya. Betul. Nah, apa bedanya nih? Nah, hanya perbedaannya ya Habib, anak kira semua para Alatas sebelumnya, Habib almarhum Habib Isa yang luar biasa yang kita terima jasa-jasanya. Mungkin para Syiban pun melihat Habib Isa yang luar biasa, pemikirannya, tenaganya, hartanya diturunkan untuk Yayasan Alatas. Bedanya tidak ada, cuman pada saat ini ada PKBA dilegalkan. Ya, legalitas saja ya. Kita daftarkan ke Menkumham, kebebasan pun ada di sana, alhamdulillah. Banyak berkecimpung, banyak jasanya Hasan bin Umar ini ada di Alatas. Kemudian dengan dilegalnya dilihat juga oleh orang-orang. Orang akan memberikan sesuatu lebih mudah keluar. Kenapa? Betul. Karena ada payung hukumnya. Iya, betul. Ada payung hukumnya. Jadi orang lebih percaya ya, betul. Bukan berarti ada yayasan seperti itu, tetap mereka percaya. Ya. Cuma dan ada perubahan pengurusan. Sekarang lebih banyak anak mudanya. Dan itu emang diminta. Iya. Diminta oleh para Syiban. Oke lah, sekarang kita orang berdoa aja. Yang maju muda-muda. Contoh hal Zawiyah pun sekarang. Pemuda semua, Habib Hasan bin Umar, Habib Profesor Hussein, ada Habib Muhammad bin Salim, ada Habib Muhammad bin Umar, Habib Salim bin Umar, ada Habib Abdul Garin bin Muhammad Al-Afas Mategal, Habib Muhammad Al-Jufri. Itu kan syabab tanpa mereka tundukan dunia dengan para pemuda ini. Pemuda harapan bangsa ya. Pemuda harapan bangsa dan agama. Harapan umat. Harapan umat. Ini menarik ini. Ana minum Zawiyah dulu nih. Habib, wallah, lumayan dong. Zawiyah. Air Zawiyah, Habib. Jadi Habib, kita mau tanya juga, Yayasan Alatas yang sebelum berdirinya PKBA, apakah masih ada aktivitasnya atau memang bertransformasi menjadi perkumpulan dari yayasan perkumpulan? Begini, karena kalau kita mengacu, kalau kita mau dilegalkan, kalau hanya atas nama yayasan tidak akan diterima. Iya. Itu kalau nggak salah, secara SOP-nya harus ada namanya. Iya. Perkumpulan. Iya. Karena ini perkumpulan ormas ada namanya. Sehingga kita minta izin sama Habib Rahman bin Syekh, sama Habib Mehmet, Habib Salim, Romleh. Itu luar biasa. Fadol, dan justru mereka mendukung, bukan hanya menyetujui tapi mereka mendukung untuk dilegalkan. Dan mereka paham sekarang ini para Syiban tanpa ada payung hukum kita nggak akan ada apa-apanya gitu. Walaupun pasti keberkahan merahmati kita pasti bersama kita gitu. Jadi Habib Hasan mementingkan wadah, Prof. Wadah bersatu untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Biar optimal. Iya, betul. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya, jadi kita juga pengen tahu nih sebetulnya kondisi keluarga besar Alatas. Tentunya kita kan kepengen ya bahwa keluarga besar Alatas ini maju, kemudian punya manfaat buat yang lain ya, buat bangsa dan negara Indonesia. Nah, kira-kira kondisi dari keluarga besar Alatas ini menurut antum seperti apa sekarang? Anda Anda rasakan selaku ketua umum Alatas, kita memang bahu-membahu dengan para pengurus untuk mensejahterakan, untuk mengangkat harkat martabat Al-Atas yang ada di seluruh wilayah. Cuman karena kita terbatas wilayah kita, yang kita lihat kan baru hanya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Bahkan di lain-lain wilayah seperti Pekalongan,
Malang, kemudian Tegal ingin membuat seperti kita. Alhamdulillah dengan niatan mereka ingin ikut, artinya kalau sudah mereka punya himmah ikut, berarti kita punya kemajuan yang atas. Yang lihat mereka, alhamdulillah, loh sekarang nih alat-alat yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang tuh, kenapa kita tidak? Sehingga mereka ada tertarik. Sama kecemburuan kali. Cemburu sama alat-alat yang ada. Alhamdulillah dengan kecemburuan itu berarti kan ini pada plus, ada positif yang dilihat oleh mereka. Alhamdulillah. Alat-alat yang ada di wilayah. Tapi sebetulnya kan Habib Hasan selama ini kan urusan mengenai keluarga besar Alawiyin di Indonesia ini kan sudah ada lembaganya ya. Itu Rabithah Alawiyah. Nah kira-kira apa nih perlunya ada PKBA juga? Ini cukup menarik buat Hasan Alatas deh. Karena pertanyaan ini sudah dilontarkan oleh seorang ketua umum. Jadi waktu berapa tahun yang lalu kita dilantik 4 tahun, itu almarhum ketua umum Habib Zain bin Smith ya. Itu yang luar biasa buat Al-Fakir, mungkin buat Profesor Husin juga seorang yang pimpinan, ketua umum yang leadership yang patut dicontoh. Ini Rabithah ini dipegang oleh beliau luar biasa. Di waktu Habib Zain, beliau menyampaikan sama Al-Fakir, ya Habib Hasan, antum ini ketua DPW Jawa Barat, bahkan maaf mungkin antum juga anak calonkan jadi ketua umum untuk kedepannya, ya kan, untuk ketemu Rabithah Alawiyah. Kenapa harus antum jadi membuat lagi PKB segala ini Hasan Alatas jadi ketua umum ya? Oh ya Habib Zain, jazakallah khair. Habib Zain ini satu guru buat anak. Antum ini panutan anak. Antum di guru di organisasi. Antum ini orang tua anak. Bukan hanya orang tua organisasi, tapi orang tua pribadi yang luar biasa. Anak ini Yayasan Alatas, perkumpulan Alatas yang dibuat oleh para habaib ini. Habib Al-Fakir Hasan Alatas hanya menyambung lidah dari para syiban-syiban, dari Habib Abraham bin Syekh, hanya menyambung dan terus melanjutkan apa yang mereka inginkan. Karena ini Alatas terlalu banyak, di mana-mana ada Alatas, takut Rabithah tidak bisa memberikan, tidak mampu untuk memberikan pada mereka, ke Alatas dulu. Jadi biarkan Alatas yang mensortir. Kalau memang Alatas cukup mampu, cukup, tidak usah minta ke Rabithah bantuan itu. Karena kan adanya Rabithah ini dua, Bib, nasab sama nasib. Rabithah itu, kalau kita mengundang habaib, coba nih sekarang lagi ramai itu kan masa nasab. Sekarang kalau pendataan pada Rabithah, nasibnya, gimana nasibnya ini? Oh dia punya anak yatim, dia istrinya janda tidak mampu. Nah itu yang kita pun demikian. Adanya Alatas ini melihat nasib mereka, pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraan mereka, itu yang ada di Alatas insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan doanya para habaib, para sahabat Zawiyah Channel, Habib Hasan bin Umar, Habib Profesor Husin, dan barokahnya Zawiyah insyaallah angkat martabat Alatas semakin berkah insyaallah. Ini menarik nih istilahnya. Iya. Jadi Prof, nasib. Dan nasib. Iya. Prof, saya juga pernah ikut aktif di PKBA, bahkan sekarang sebagai ketua harian 3. Nah, jadi saya melihat PKBA itu bukan ingin bersaing dengan Rabithah, tapi saya melihat di PKBA ini menjadi kepanjangan tangan Rabithah. Jadi di pelosok-pelosok yang mungkin tidak tersentuh oleh manajemen oleh pusat Rabithah, PKBA tampil di situ, Bro. Dan di bawah kepemimpinan Habib Hasan ini betul-betul terasa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat yang memang yang membutuhkan ya. Dan saya sendiri menjadi saksi. Dan penambahan Habib Husin, karena ini Alatas kepengurusannya jelas, seperti Zawiyah Channel ini, sudah Zawiyah, Yayasan Zawiyah ini pengurus jelas dan sudah dilegalitaskan sama ya. Ini alhamdulillah dengan adanya PKBA ini, itu mereka jalannya sesuai dengan SOP. Kenapa? Jadi tidak semena-mena mereka mengubur sesuatu atau menyalahkan sesuatu harus dulu ke ketua umum atau ke sekjen. Itu benar-benar dijalankan. Kenapa? Ini organisasi. Jadi tidak sembarangan mereka memberikan keputusan. Nggak ada one man show. Nggak ada one man show, tidak ada. Berjalan sehingga PKBA semakin kemari, alhamdulillah semakin berkah, insyaallah. Dan insyaallah ini bisa membuat barisan ya Habib Hasan. Amin. Barisan Alatas yang rapi, yang teratur, yang insyaallah manfaatnya jelas juga. Ya dirasakan oleh umat. Nah, kalau terkaitan ini
menarik tadi yang nasab dan nasib. Tentunya kalau nasab ini yaitu wilayahnya Robito Alawiyah lah, ya enggak? Iya, iya. Udah hak privilege ya. Apa privilege-nya Robito Alawiyah? Maktab Daimi. Nah, terkait nasib ini. Oke. Nah, terkait nasib ini kira-kira program-program apa nih yang kedepannya akan dijalankan oleh PKB, terutama tadi yang Antum bilang masalah pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan ekonomi tentunya. Sebenarnya ini pertanyaan semuanya ada di Profesor Hussein. Karena beliau di waktu jadi Sekjen Arobito dengan Habib Zain Smith melakukan program Robito Peduli. 7 apa? 14 apa? 7 peduli. Yeah. Itu yang alatas PKB melihat apa yang dilakukan oleh Profesor Hussein. Yeah. Kita lakukan semuanya. Kita terapkan walaupun belum sampai 7. Mungkin baru 3 atau 4 ini. Tapi alhamdulillah dengan 3-4 pilar, 3-4 poin ya. Dengan 3-4 poin ini sudah berjalan dengan baik. Di antaranya kesejahteraan mereka, kemudian pendidikan mereka. Nah, ada hal yang tidak mungkin disentuh juga oleh ormas yang lain. Di antaranya PKBA terkadang melihat bukan kalau kematian banyak orang bantu, tapi pernikahan. Pernikahan sering kita pantau. Kenapa? Terkadang mereka yang satu laki-laki atau syarifah atau habaib dia mau menikah tanpa punya fulus. Itu alatas sangat memperhatikan. Iya, PKBA ya. PKBA sangat memperhatikan. Kita pantau. Bahkan ini terwujud dari Siban juga. Ya Habib Hasan, kalau keluarga kita Al-Atos, dia mau menikah, dia mau ibadah, kemudian tidak ada yang bantu, kita siap. Dan ini sudah kita lakukan. Dan para Siban sudah kita lakukan. Ini yang jarang ada di organisasi yang lain. Bahkan diambil langsung semuanya dari gedungnya, resepsinya yang memang yang yang memang manfaat buat mereka kita kenal. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi selama ini kembali lagi dengan Robito Alawiyah tadi, masalah nasib ini kan tentunya nggak bisa sendirian lah kita ya. Artinya PKBA nggak mungkin sendirian melakukan merubah nasib. Jadi perlu ada kolaborasi, sinergi. Selama ini dengan Robito Alawiyah ada betul juga duduk di sana ya. Jadi alhamdulillah karena Al-Fakir duduk di Mustasyar, jadi bagi dinamika yang terjadi Robito Alawiyah maupun dengan Al-Atas itu kita kolaborasi. Banyak kejadian yang kolaborasi dengan Robito. Di Jakarta lah, kita lihat Jakarta Timur ada satu Syarifah Al-Atos. Laporlah dari Jakarta Timur kita. Ya Hasan Al-Atas, ini ada Syarifah ini Al-Atas nih. Yang memang perlu dibantu dari DPC wilayah Timur. Ya, DPC Jakarta Timur. Gimana? Ini kemungkinan anggarannya sekian. Nah, ente dari Robito kita sekian, kita Robito sudah menyiapkan. Itu kewajiban kita juga kata Robito. Ya Robito, jazakallah khair. Kita hargai mereka. Kita hargai Robito setempat untuk membantu. Dan kita kolaborasi. Tentunya kalau itu 70-30 biasanya. Kalau 70 dari Al-Atas, yang 30% dari Robito. Itu kolaborasi yang banyak terjadi. Yang kedua, ada di wilayah Depok, salah satu habaib, memang Al-Atas, tapi ibunya juga dari keluarga Syarifah. Tapi ini Syarifah keluarga maju, keluarga sukses, mampu. Gimana ini? Ya untuk pandangannya, selagi dia keluarganya tidak memperhatikan, kita akan perhatikan. Kita ambil alih. Semuanya kita ambil alih. Karena ini suaminya punya anak 7, suami istri anak 7, dan tanpa daksa. Rumah pun satu kamar ngontrak, anak 7. Itu semua kita ambil alih Al-Atas. Dari mulai rumah. Nah, rumah ini kolaborasi dengan Robito Pusat. Oh iya. Jadi Robito Pusat membelikan rumahnya, kita mobilisatornya sama sehari-harinya kita perhatikan. Karena memang betul-betul harus dibantu itu. Itu yang banyak terjadi antara Robito sama Alwi. Alhamdulillah. Kolaborasi antara. Habib Hasan bin Umar. PKBA ini udah menjiwai tadi spirit di program Robito Peduli. Iya Pak. Spiritnya diadopsi ya. Iya, spiritnya itu adalah menjaga harkat dan martabat. Masya Allah. Keluarga besar Alawiyin di Indonesia ya, terutama buat mereka yang kurang mampu, masa mau terus-terusan meminta, kan nggak mungkin. Betul. Kita jaga kehormatan mereka, kita bantu mereka tanpa mengganggu harkat dan martabat mereka. Ya, berarti ini juga menarik ya, bahwa Habib Hasan bin Abdul Qadir ini
udah banyak suka dan duka nih berarti ketika mengurus keluarga besar Alawiyin, yang terutama dari keluarga besar Alatas. Kira-kira lebih banyak suka atau duka? Buat Al-Fagir, karena kita menjiwai, kita senang apa yang sama dari hati Habib ya. Menikmati dan enjoy. Kata orang Barat apa? Happy enjoy. Happy enjoy. Mungkin bahasanya jangan lupa dinamika gitu. Dinamika. Jadi benar-benar karena kita habaibnya semuanya presiden. Ya, karena presiden lebih dari presiden. Ada zaim, ada. Kalau kumpul semua komandan ya. Jadi dengan dinamika itu satu yang luar biasa, kita ngadepin orang enak. Karena dari hati ya biasanya. Karena dinamika habaib yang begitu, kalau kita berhadapan ada bisnis sama orang, pelajaran yang paling sangat bermakna ngadepin orang-orang seperti itu. Dia yang butuh, dia yang marah. Wah, dia yang ngatur lagi. Padahal dia yang butuh. Nah, itulah dinamika. Sehingga pelajaran yang itu kalau kita calling down, ternyata ilmu yang sangat bermanfaat. Di mana kita ke sisi lain, ke meja lain bertemu dengan orang-orang partner kita, kemudian ada kiai atau ajengan yang membawa kita lebih emosi, kita udah teruji. Sudah teruji kita. Di keluarga sendiri sudah. Jadi enjoy aja dah gitu. Luar biasa. Itu kalau dinamika dari hati emang begitu, Bro. Dihadapin aja, Bro. Jadi kalau sesuatu beranjak dari hati. Duka pun bertransformasi jadi suka. Iya. Ini banyak terjadi waktu Habib Al-Fagir Hasan Alatas jadi dewan. Jadi ketua DPW Jawa Barat. Jadi kita datang ke salah satu di wilayah yang begitu jauh. Pas sampai sana kita mau berikan uang aja. Kok segini? Yang perlu kita perlukan kan 30 juta, kok Bang hanya ngasih 10 juta. Itu 10 juta pun buat orang itu paling besar itu orang. Kalau yang lainnya 2 juta itu begitu. Jauh-jauh kita malam sengaja datang dari atas sekitar 10 juta. Kok segini kan kita perlunya 30 juta. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu banyak dinamika yang luar biasa. Berarti Antum harus banyak bersyukur. Itu bisa mengangkat Antum. Tapi Habib perlu diketahui, ini pelajaran buat kita semua. Kalau kita memperhatikan orang seperti itu dengan ikhlas, dengan nerima, itu Allah buka rezeki kita di mana-mana. Allah buka di luar. Ini bahasa yang luar biasa nih. Yu'tik ma fil jab, yunfik ma fil ghaib. Ya Allah berikan tuh. Kenapa? Karena kita orang yang sering peduli pada orang-orang yang membutuhkan kita dan terjawab dan mereka senang, bahagia. Allah bahagiakan di tempat lain, di tempat yang lain. Yang kita selalu itu luar biasa. Jadi ada hadis, Bro. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oh itu. Permudahlah apa yang ada di bumi, maka engkau akan dipermudah oleh yang di atas. Itu luar biasa, Pak. Pantas para salafun salih hidupnya berkah. Kita lihat karena peduli sama umat ya. Kita lihat mereka bawa tas, pakai sarung pendek, beli tanah, beli sawah di mana-mana. Nggak pernah ngejual. Sekarang orang-orang pakai koper, pakai dasi, pakai koper, ngejual tanah warisan bapaknya. Nah ini yang luar biasa. Mungkin karena perilaku mereka memperhatikan memperhatikan orang-orang yang membutuhkannya. Luar biasa, Masya Allah. Mungkin ini juga bahasannya, saya pernah dengar itu ya, katanya Allah bilang, pikirkan nasib hambaku yang lain, niscaya aku akan memikirkan nasib. Betul. Kalau ketemu momentumnya bahwa kalau Iya. kita memikirkan nasib orang terutama keluarga kita sendiri yang terdekat ya. Agarib ya. Nah itu insya Allah yang akan mikirkan nasib. Allah Muhammad insya Allah. Ya, ini luar biasa. Masya Allah ya. Saya pernah dengar dari Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas yang kebetulan ada di sini sekarang. Beliau Masya Allah karim orangnya, dermawan. Mudah-mudahan bisa memotivasi orang-orang lain juga. Amin. Beliau pernah mengatakan al-karim al-karom al-karom. Jadi kedermawan itu akan insya Allah akan mengangkat seseorang menjadi seorang menjadi seorang yang karomat atau apa gitu. Itu bukan hadis. Ya. Itu kata-kata magalah kita. Al-karom al-karomah. Karena kan wali itu nggak ada yang bakhil. Pasti karom. Kalau wali bakhil bukan wali itu. Jateng karom. Insyaallah. Dan memang tradisi di keluarga besar Alawiyin memang itu ya. Nah, ya. Peduli ya. Tangan terbuka. Alatas lagi. Ini sahabat Zawiyah bukan bermaksud. Ya.
Habib Hasan, kita ini di Zawiyah, ya tentunya Zawiyah ini merasa sebagai sebuah lembaga milik keluarga besar Al-Atas, ya, yang tentunya kita berharap lembaga ini bisa punya kemanfaatan yang besar buat umat. Buat umat ya. Ya, buat umat dari sisi pendidikan, dakwah, dan lain sebagainya. Nah, saat ini Yayasan Wakaf Zawiyah yang dipimpin oleh Hasan bin Umar itu punya 3 sayap organisasi dan 1 program, yaitu madrasah dan majelis taklim, kemudian lembaga dakwah dan bahasa Arab, serta Zawiyah Channel. Dan kita ada 1 program yang mirip dengan program yang tadi antum sebutkan, Rabita Peduli. Nah, kita menamakan program Zawiyah Berbagi. Nah, kita ini kepengen tentunya kolaborasi itu lebih penting ya dibandingkan yang lain, apalagi kompetisi, karena kalau kompetisi itu kan katanya hukum rimba, sering menjegal ya. Sedangkan kolaborasi itu adalah hukum yang beradab. Nah, kira-kira apa harapan Habib Hasan pada Zawiyah, terutama juga dalam menjadi ujung tombak dari keluarga besar Al-Atas, dari sisi kemanfaatan buat umat tadi. Jadi saya sampaikan juga Al-Fakir juga sekarang di Mustasyar Jamiatul Khair. Oh, Jamiatul Khair. Al-Fakir sebagai di Syuro juga dengan Habib Zain bin Smith. Jadi kalau melihat adanya Zawiyah ini dengan 3 program, tiga sayap kemudian dengan 1 program. Ini program yang ada di Jamiatul Khair ini ada di sini. Oh, insyaallah. Ada di Zawiyah. Jadi Masya Allah Zawiyah, Anda kira harapan yang luar biasa sudah ada di sini. Ada 3 sama lagi program dari 1 program. 3 sayap sama 1 program. 3 sayap dan 1 program. Ini semua ada di sini. Tinggal harapan Al-Fakir melihat terkadang ini apakah dia Al-Atas atau non Al-Atas, ini jangan mengegokan kepada masing-masing. Artinya asobiyah. Ini semuanya fil khair, manfaat buat semua umat. Zawiyah Jamiatul Khair yang mungkin profesor saya juga ada di sana, ya, ada di Jamiatul Khair. Itu semua bangsa, semua muhibbin ada di sana dan mereka menjunjung tinggi. Nah, ini Zawiyah ada seperti itu, Anda lihat. Bahkan terkadang para habaibnya kalau sudah ke satu wilayah suka membesarkan. Sebenarnya kalau itu buat bermanfaat, ayo kita sama-sama. Betul. Kita kolaborasi. Ya. Jangan membawa ego sendiri gitu. Ya. Sekarang ada PKBA, ada Zawiyah, ayo kita berbarengan. Jamiatul Khair, ayo kita berbarengan. Gandeng tangan. Bahkan Al-Rubito ini oleh Ustaz Taufik ini, Masya Allah, Ustaz Taufik punya niatan yang bagus buat Al-Fakir. Ayo kita sama-sama. Ini Al-Rubito Darul Aitam Jamiatul Khair. Nah, sekarang ini kita punya Zawiyah yang luar biasa sebelum mereka ada. Betul. Habib Ahmad bin Muhammad ini. Yeah. Hayu gabungkan semua. Yeah. Apa yang ada kolaborasi yang ada di Zawiyah, apa yang ada di Jamiatul Khair. Loh, kita sama-sama untuk menjunjung tinggi harkat martabat muslim. Iya, betul. Umat Yeah. itu. Jangan karena anak di Jamiatul Khair terus Jamiatul Khair, tidak yang mempedulikan lain. Nah, ini betul. yang ada sekarang, tapi mudah-mudahan sudah mulai mencair semuanya itu. Tetapi kita kembalikan kepada kita juga. Nih, Sayyidina Jamiatul Khair dipimpin oleh Habib Omar Al-Haddad, sama-sama gabung. Habib Hasan dari Zawiyah, ketua umum Zawiyah, ayo sama-sama gabung. Hasan Al-Atas dari PKB, ayo duduk sama-sama. Kita sama-sama. Ini program yang luar biasa dan bukan baru kemarin, ini yang sudah puluhan tahun sudah berada ini. Iya, betul. Sama-sama kita padukan, itu harapan Al-Fakir untuk jangan sampai ego memilah-milah, mengkotak-kotak. Nah, ini kadang-kadang kita ini udah ada Zawiyah, ini PKB sudah ada. Ayo gabungkan. Itu insya Allah akan lebih maju dan program kita akan berjalan sama-sama. Mungkin itu. Masya Allah ya. Ya mungkin lembaga-lembaga yang disebut Habib Hasan bisa menjadi perajut, Prof. Perajut antara elemen-elemen masyarakat. Dirajut. Dan Prof, perlu diketahui juga, mungkin Anda tahu, Habib Hasan bin Abdul Qadir bin Habib Muhsin bin Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas.
yang disebut Keramat Empang Bogor, itu adalah kakeknya beliau dan dulu lama tinggal di Zawiyah. Iya. Bersinergi dengan Habib Ahmad membangun Zawiyah. Ya di situ-situ juga. Anda pernah tanyakan kepada Habib Abraham bin Syekh di sini di waktu Uwad Al-Attas. Iya. Jadi sebelum mulai Habib Abraham sudah datang lebih awal. Masih ada Ami Isa. Masih ada Ami Isa. Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Abdul Rahman, ada 2 pertanyaan Al-Faqir. Kata Habib Abdullah ini, apakah benar muridnya Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas di tempat ini? Sahih. Masya Allah. Tapi fil alam. Bukan seperti kita belajar langsung mutawajjah. Iya, iya. Hadza auliya ma auliya. Hadza Habib Ahmad bin Syekhul Habib Abdullah bin Muhsin. Bahkan ana teringat ya Habib Hasan, teringat waktu anak kecil, anak dari dulu sering hadir walaupun sebelum Zuhad sering hadir malam 27. Oh, ini Zawiyah malam 27 tidak akan mulai sebelum ada Khalifah Empang datang. Waktu itu terakhir adalah Habib Husain bin Abdul Muhsin, abahnya Khalifah yang sekarang. Oh iya. Waktu sudah jam 8.30 waktu itu. Tapi belum mulai juga. Ditanya kenapa? Nunggu Khalifah di Empang. Kenapa? Oh, karena Khalifah Empang adalah abahnya murid dari Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas dulu. Iya. Kalau sekarang karena kan sudah banyak Syiban. Kalau di Empang sudah nggak ada Syiban sekarang. Karena waktu itu memang benar Habib Husain Syiban. Barengan datangnya sama Ami Abdul Syami. Iya. Karena di rumah Ami Abdul Syami buka puasa Habaib semua di sana. Di rumah ya? Di rumahnya. Jadi Syiban bukanya di rumah Ami Abdul Syami, sholatnya semua di sini. Semua di sini. Nah, terakhir menunggu Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin. Itu sampai keteraikan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua bertanya kepada Habib Abdurrahman bin Syekh, Habib Abdurrahman bin Syekh, ini apakah ini Habib Ahmad pernah asar daripada Habib asar Zawiyah ini memang benar-benar Habib betul semuanya. Ini sahih asar daripada Habib Ahmad bin Hamzah. Ini keberkahan semuanya di sini, termasuk yang disampaikan dalam mihrab. Itu mihrab. Jadi kita orang harus menjaga benar ini mihraj, magam daripada Zawiyah ini. Yang luar biasa. Sumurnya apa, Masya Allah. Alhamdulillah kita tiap hari sini air sumurnya ada terus ini. Berkah benar. Sehat afiat insyaallah. Tapi Bro, yang dikatakan oleh Habib Hasan belum mulai kalau Khalifah datang. Ya mungkin sekarang karena sesuatu hal Khalifah Empang Habib Abdullah bin Husain tidak bisa hadir. Tapi kan kita belum mulai kalau belum ada Habib Hasan. Yang mulai kan baca nanti Habib Hasan ya. Alhamdulillah. Satu kehormatan Al-Faqir. Itu sudah kita praktekkan, Bib. Allah. Kita praktekkan. Satu kehormatan, satu kebanggaan dapat baca ratib di sini. Baca ratib di mana saja kita biasa, tapi di magam yang mulia ini. Magam yang sangat mulia dengan tamu-tamu yang mulia. Tamunya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas. Dan tepatnya waliullah ini. Kita baca ratib di sini. Alhamdulillah kita sudah jalanin. Dan alhamdulillah kata Habib Hasan sudah dapat izin dari Ami Abdurrahman bin Syekh. Orang tua kita, guru kita, panutan kita yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau para salafun saleh, Allah panjangkan umurnya, sehat afiat. Apalagi orang-orang yang sering melihat, memberikan perhatian pada Zawiyah. Tenaga, pikiran, rezekinya, Allah panjangkan umurnya, sehat afiat. Insyaallah buat mereka. Kita nggak bisa apa, hanya bisa berdoa. Masya Allah. Alhamdulillah Habib Hasan dengan rombongan dari Bogor selalu buka puasa malam 7 di kita. Alhamdulillah. Senang hati kita rasanya, Masya Allah. Ini pertama ada kaitan Habib Abdul Muhsin, Insya Allah, luar biasa. Kaitan batin. Iya. Emosional ya. Fil alam. Keberkahannya luar biasa lagi Habib Ahmad, Insya Allah. Habib Hasan, marhaba. Kasiran. Jazakallah Habib. Syukurukum jazilan Habib. Perkenan antum ini buat kita Insyaallah. diskusi di sini. Alhamdulillah. Sahabat Zawiyah, alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar. Ada satu hal yang saya tarik garis bawah, yang bahwa Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas ini menekankan sekali masalah kolaborasi. Jadi memang di era sekarang ini yang orang sebut sebagai era disrupsi, kita hanya bisa bertahan, kita hanya bisa survive kalau kita melakukan kolaborasi. Karena kalau kita berkompetisi maka harus ada yang kalah atau menang. Sementara kalau kita berkolaborasi maka semua menjadi pemenang. Nah, di keluarga besar Alawi di Indonesia tentunya ingin berkontribusi yang besar bagi saudara-saudara kita Muslim setanah air dan secara umum pada bangsa dan negara Indonesia. Nah, tentunya memang sudah saatnya ada kolaborasi antara lembaga-lembaga yang dimiliki oleh
keluarga besar Alawiyin, mulai dari Robito Alawiyah, Yayasan Darul Aitam, Yayasan Jamiatul Khair, Yayasan Zawiyah, dan kemudian juga ada perkumpulan keluarga besar Alatas, serta tidak lupa Ar-Rabitatul Khairiyah, milik para ibu-ibu. Ini kita harapkan satu saat akan bersinergi satu sama lain, membentuk satu derap, membentuk satu barisan, sehingga bisa membuat tersenyum baginda Nabi Muhammad SAW dengan niat tulus, dengan keikhlasan. Bukan mustahil ya Habib Hasan, insyaallah terwujud. Dan juga tentunya tadi dengan meninggalkan ego sektoral. Nah, itu yang mungkin paling penting. Nah, Habib Hasan, sebelum kita mengakhiri ngobrol kita ini, ngobras. Jadi kita punya tradisi meneriakkan yel-yel slogan dari Zawiyah Channel ya. Siap. Itu Zawiyah Mendunia. Siap. Nah, kalau Al-Fagir sebutkan Zawiyah, kita bertiga sama-sama mendunia. Sambil angkat tangan. Mendunia. Dan ini terwujud waktu kita pembukaan itu. Iya. Zawiyah Mendunia ya. Baik. Zawiyah Mendunia. Zawiyah Mendunia. Zawiyah Mendunia. Sahabat Zawiyah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.